Oke lor, masih di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan subscriber dari kota Sidoarjo, tapi asalnya dari kota Blitar. Ini kendalanya panas dan udah pernah dibongkar silinder head. Katanya ada yang retak di chamber. Dan lucunya itu, ya nggak lucu sih, masalahnya itu kalau temperaturnya naik, C-nya itu naik dikit. Kalau di temperatur C itu naik dikit atau seperempat, dia berat, gasnya berat, dan air sering meluap di reservoir. Jadi bisa disimpulkan kalau cylinder head bermasalah atau mulet, melengkung, atau paknya nanti kita akan bongkar dan kita cek sekalian setting semuanya. Dan kita cek untuk semua, bos pom minta dikalibrasi, juga ada kendala terus ini termostat dilepas karena ada timbul panas terus. Termostatnya ada di sini, nanti kita akan cek. Kita coba hidupkan dulu. Untuk startnya agak susah, seharusnya itu kalau diesel, kalau pagi, kalau yang normal itu 2 sampai 4 kali kek gitu hidup. Ini belum, kita coba dulu. Nggak mau hidup, kita coba gas. Mau hidup kalau ditambahin gas, berarti ini ada masalah di bos pom ya lor. Nanti kita akan sekalian kalibrasi. Nah, ini untuk mesinnya idulnya goyang, kalaupun panas juga goyang. Dan ini ada tanda-tanda di bos pom lemah atau timing bel kendor, tapi kita cek dulu nanti. Kalau untuk air ini nggak ada termostatnya, jatuh. Kalau air nggak ada termostatnya, jadi nanti kita akan coba cek semuanya ya lor. Untuk mesin nggak ada kendala ngasap atau makan oli atau ngebul globing. Cuma dari baunya solarnya itu udah kelihatan kalau emang pembakarannya kurang maksimal. Dari bau solarnya itu bau solar mentah. Jadi ini nanti kita akan bongkar untuk silinder headnya, kita top overhaul. Oke, cukup gitu dulu penjelasannya. Nanti kelanjutannya kalau udah kita bongkar. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Udah kita bongkar untuk silinder headnya. Di sini ternyata untuk silinder headnya dikasih lem gasket ya lor. Ini. Nah, ini tidak dianjurkan untuk pakai lem gasket karena ini mempengaruhi tebal dan tipisnya nanti. Kalaupun tebalnya rata, ini nggak akan terjadi seperti ini. Nah, ini udah beberapa mikro ini. Nanti kalau nggak rata jadi bisa bergelombang atau kurang rata. Jadi pakailah lem gasket atau cuma oli. Kalau emang belum yakin ya kita pakai untuk lem gasket. Ini kita perhatikan di sini aman. Untuk kompresinya semua bekasnya itu aman, udah mengkilap semua seperti ini, jadi nggak ada kendala. Kalau di silinder headnya kita coba lihat ada banyak keganjilan. Ini untuk silinder headnya kita menemukan di sini kayak kurang rata. Dan untuk lemnya juga terlalu banyak, tidak dianjurkan karena bisa misalkan lebihnya dari lem itu masuk ke sini dan menyumbati sistem radiator. Jadi takutnya yang lem bekas kecil-kecil ini nyumbat di radiator. Dan ini kita menemukan untuk
chambernya ini putus satu, ini udah retak. Ini nanti kita coba cek untuk keretakan di semua chamber dan lainnya. Ini udah retak ya lor, ini seperti ini contohnya. Nah ini kalau lemnya lebih seperti ini, lambat laun pasti ini akan masuk ke dalam ruang radiator dan menyumbat di radiatornya, jadi mengakibatkan tersumbat dan panas. Ini kita laporan dulu gimana nanti hasilnya, hasil musyawarah kita rembukan dulu sama orangnya, kita laporan. Dan untuk basbom udah kita copot, mau kita kalibrasi. Oke, kita laporan dulu ke orangnya lor. Oke lor, ini kita lihat untuk liner boringnya. Kalau untuk liner boringnya ini udah agak kemakan dan ada baret sedikit. Ini udah agak waktunya, jadi ya, tapi nggak makan oli. Tapi ini kita tetap pertahankan, soalnya kata sang pemilik nggak makan oli, tapi bisa saja nanti ngebul. Karena apa? Karena untuk cylinder head udah kita sekir, udah kita tata, kompresi yang atas tetap nggak ada kebocoran, takutnya ke bawah. Cuma nanti ini bisa dipakai untuk sementahun, jadi kita masih punya harapan dan orangnya masih punya waktu untuk mengumpulkan biaya untuk langkah selanjutnya. Ini tinggal kita pasang. Untuk bospom udah kita kalibrasi, ini udah kita lepas, bospomnya udah kita kalibrasi, tinggal kita rakit, kita pasang semua ya lor. Kita proses dulu. Dan ini adalah baspomnya, udah kita kalibrasi, udah aman, tinggal kita pasang. Kita menggunakan plat merek ITE. Ini untuk platnya udah kita dapatkan. Ini tinggal kita pasang, penyetingan, dan siap cek sound. Dan untuk kendala lainnya kita lanjut, karena listnya itu masih banyak ya lur. List untuk yang diservis dan dilakukan perbaikan. Ini udah kita servis untuk cylinder head, udah kita ganti untuk chamber, dan di sini ada penggantian koin klep. Ini yang lama, ukurannya 300 mikro. Dan ini udah kita belikan sebanyak 6. Tadi yang 2 udah kita pasang, karena kurang tebal jadi kita belikan. Kalau ketebalan bisa kita grinding, tapi kalau kurang tebal, daripada kita ganjal pakai plat, lebih baik kita belikan. Dan ini udah terpasang 2, kita setting untuk posisi noken dan lainnya masih bagus dan aman. Yang nggak aman itu rumah untuk termostatnya, soalnya kemarin ini bekas putih, ini bekas ditutup dengan lem besi, jadi ada kroposnya yang di sini. Nah ini, tapi nggak apa-apa, bisa kita pakai masian. Dan kita lihat permukaannya udah kita sekir klep, juga udah kita fresh. Ini kita kasih oli biar nggak berkarat. Ini chamber keempat-empatnya udah ganti. Untuk posisi di piston boringnya itu lumayan, cuma masih bisa dipakai ya lor. Kita lihat dulu nanti. Oke, kita lanjut proses penyetelan dan grindingnya. Kita melakukannya itu pakai ini grinding bell untuk meratakan permukaan dan grinding koinnya. Jadi permukaannya rata, yang rata itu kita taruh, yang bekas grindingan kita taruh di bawah, yang halus kita taruh di posisi noken as, biar halus gak makan noken as. Oke, kita lanjut dulu lor. Oke ya lor, ini udah kita pasang untuk cylinder headnya, dan kemarin udah kita coba untuk cylinder head, mesinnya udah kita setting semua. Kita coba di malam hari dan ada hujan, kebetulan hujan tadi malam, kita AC
temperatur itu kalau kijang kan seharusnya ada di angka 11 atau setengah 12. Nah ini enggak, ini ada di angka pas 12, jadi tegak lurus gini. Saya curiga ada di saluran radiator, ada yang buntu, karena kemarin itu pas waktu kita buka pak silinder headnya itu dikasih sama lem silikon, jadi takutnya sisa untuk lem silikonnya itu ikut terbawa arus perputaran di water pump, jadi menyumbat di area di ledeng radiator. Nah itu kalau parah bisa juga menyumbat di oli coolernya. Jadi ini kita buka radiatornya, kita cek, kita serviskan dulu. Dan untuk hasil cek soundnya ini belum kita hidupkan mesinnya, nanti aja kalau udah semua. Kalau kemarin udah kita videokan, cuma belum sempat kita video. Ini kita ini ada lagi kendala, feel pedal rem itu nggak enak, jadi udah kita buang anginnya tapi masih ada, udah agak enakan tapi feelnya kurang pas. Setelah kita cek pagi ini ternyata di pedal rem, di pembagi rem itu ada proporsional valve, untuk bahasa tekniknya itu bocor, atau kita sebut aja pembagi rem. Ini ada kendala bocor. Nah ini kuning, ini kotoran lama. Nah ini ada bocor juga, gerak. Ini nyoba nanti kita akan belikan ya lur, kita coba perbaiki. Ini persamaannya dengan Innova kalau nggak salah, dan Strada juga Pajero. Ini namanya proporsional valve untuk pembagi rem antara tekanan rem belakang dan depan. Kita coba carikan untuk copotan atau kita belikan baru. Biasanya kalau beli baru itu nggak ada karetnya gini. Ini udah kita bongkar, ternyata emang benar ini udah bocor dan ditampung oleh karet sehingga kotorannya banyak. Ketika bocor pas tampungannya udah kelebihan, pas dirobekannya ternyata tidak sama lur dengan ini copotan punyanya Innova. Rencana mau saya pakai di HE saya, cuma ini nggak sama bentuknya. Jadi kalau ini sama dengan kijang 7K bensin itu sama, tapi nanti kita akan coba carikan. Nah, kalau bisa ini aja dilepas juga bisa kayaknya. Kita coba dulu untuk rekondisi. Oke lur, ini udah kita coba, udah kita tes tadi, suaranya udah enak dan halus. Terus ini masih ada yang kurang, sekok belakang tadi kita laporan ke pemiliknya suruh ganti karena punya orangnya agak rembes, udah rembes. Jadi dia pakai kayak bak ultra. Ini kita kembalikan ke orinya biar lebih semut tumpah naik feelnya. Terus untuk di sini ini kemarin ada kendala. Udah kita buka, ini kemarin ada kendala radiator, kita lepas lagi dan ini udah kita servis, udah kita korok untuk radiatornya juga udah siap untuk buat perjalanan jauh dan temperatur aman. Terus ada lagi lor, ini di sini kemarin itu ada kendala pas waktu kita panasin start, kita coba tes pen di busi pemanas. Pas waktu start dia tidak mengeluarkan arus karena sistem pemanas, relay pemanasnya ini itu ikut starter, nggak ada glow timernya. Jadi pas waktu starter dia mengeluarkan arus dan ke busi pemanas. Setelah kita cek ternyata kabel fusi blinknya ini udah kita ganti, yang satu buat starter, yang satunya buat relay ke pemanas, dan ini udah beres, udah kita ganti juga. Kalau untuk suaranya ini masih kurang enak, suaranya udah halus dapet. Tadi kita coba dari dalam itu feelnya halus, nggak ada kemeletek.
Ini nanti mau kita setting lagi. Dan untuk kontrol di ini fuel tanknya itu kalau mesin goyang dia ikut goyang. Ini kita goyang mobilnya. Dia goyangnya apalagi kalau jalan. Nah, dia goyang-goyang parah kalau jalan. Ini mungkin pelampungnya ada yang bermasalah. Nanti kita akan coba. Kita coba start dulu. Untuk mesinnya aman lur, nggak ada kendala. Cuma meskipun baret di dalamnya, liner boring udah ngantong, tapi dia tetap aman. Suara bisa dapat empuk. Cuma untuk pemakaian sehari-hari mungkin ya 2-3 tahun cukup. Dan ini dia ada asap tipis, jadi kita lihat aja nanti makan oli atau tidak. Soalnya di liner boring itu ada ngantong dan juga ada baret. Nah, setelah kita servis untuk silinder head, ganti chamber, kompresi atas udah padat, nggak ada kebocoran, pastinya yang larinya ke bawah. Ini suaranya udah adem, anteng, tapi masih kurang dikit. Nanti kita akan setel lagi. Masih kurang kontan. Jadi ini adalah hasil penyetelan kita, dan kita posisikan di 0 untuk bospomnya. Jadi suaranya ini ada sedikit beda, nggak rata karena liner boringnya agak ngantong dan agak baret. Oke, kita lanjut proses penyetelan dan pemasangan lainnya biar cepat selesai ya lur. Kita lanjut dulu. Ini udah terpasang lur untuk sekoknya baru. Kemarin itu ada kendala untuk pembagi remnya, ini bocor rembes, sobek dari sini, dan kotoran dan kerak dari minyak rem ini kelihatan di sini bekasnya. Ini udah kita ganti. Tadi udah kita coba remnya, ternyata agak terlalu banyak yang belakang. Jadi nanti kita akan setting untuk remnya biar lebih pakem yang depan, yang belakang cuma dapat berapa persen gitu, biar feel pedalnya enak. Karena tadi terasa itu kalau di rem yang belakang duluan yang terasa. Oke, ini tinggal kita pasang untuk sisi kanannya, dan di sini udah selesai. Ini ada kendala yang goyang-goyang di sepedonya. Ini udah kita belikan, ini bekasnya udah kita belikan baru, ini udah terpasang. Tinggal kita tes lagi. Kalau emang nggak bener berarti ada kendala di sepedonya. Karena ini tadi kita avo itu naiknya nggak beraturan. Kita pakai avometer, pakai ukuran ohm, naiknya nggak beraturan. Jadi kita belikan baru, dan setelah kita avo yang ini naik turunnya itu standar. Jadi naiknya biasa, ikuti arus. Jadi kayaknya yang bermasalah ini atau di sepedonya. Karena umur di kijang itu biasanya bermasalah di sepedo, tapi ini belum kita cek. Ini sekalian kuras untuk tangki solarnya. Udah ini udah kita kuras tadi. Tangkinya bersih, aman, nggak ada kerak ataupun seperti jelaga solar. Jadi tangkinya udah aman, bersih. Kita lanjut proses. Alhamdulillah udah selesai lor untuk kijang yang dari Sidoarjonya. Ini udah beres, dan ada sedikit kendala di bagian speedo. Speedonya itu yang bagian fuel atau solarnya, kalau mesin goyang itu goyang kenceng, tapi nggak sekenceng pas belum waktu ganti untuk pelampung di solarnya. Ini besok kita mau buka untuk dashboardnya lagi, kita cek lagi, kita perbaiki resistor dan solderannya. Jadi
biar lebih maksimal. Dan untuk penggantian di pembagi remnya ini masih butuh penyetelan. Ini mau kita pakai, kita test drive, kemudian kita setting lagi gimana feel-nya biar pengeremannya lebih dapat dan sesuai standarnya. Ini mesinnya tinggal kita bersihkan. Kita bersihkan semua, tinggal kita cuci karena besok mau diambil sama orangnya. Jadi ini udah selesai, udah beres. Untuk air coolant udah kita ganti hijau, termostat sudah terpasang lagi, filter solar sudah kita ganti, tinggal membersihkan untuk ruang mesinnya. Ini udah beres. Terus lainnya sekop-sekop belakang udah kita ganti, soalnya ada rembesnya. Kita coba hidupkan dulu, lur. Ingat, untuk mobil yang normal, pembakaran normal, kompresi normal, starter normal, dan injektor juga bospom normal. Starter itu cuma 2-3 kali start, cekek greng gitu. Untuk startnya nggak terlalu panjang. Ini kita coba entah itu udah masuk atau belum. Oh, oke, itu udah netral. Kita coba hidupkan. Ini dua kali cekek greng gitu. Untuk mesinnya ada sedikit ngebul kalau panas, jadi lumrah karena masih ada liner boring yang gentong tadi. Ini posisi dingin, suaranya masih agak kasar soalnya solarnya masih dingin, menggumpal dan belum suhu kerja. Tapi kalau untuk suaranya rata ya lor, tek-teknya itu rata dan bisa kita hitung 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu, jadi rata. Ini udah kita setting untuk bospomnya. Kalau standarnya itu kelentingnya nggak halus, nggak kasar, empuk. Terus habis itu kalau digas kelentingnya hilang. Jadi kalau standar itu, cuma ini ada sedikit bunyi yang keras untuk kelentingnya, kurang empuk. Entah itu dari kompresinya yang nggak rata atau ada kendala, itu kita belum tahu. Karena soalnya mesinnya baru dingin, masih dingin, belum temperatur kerja. Tapi kalau kita buat jalan enak, alhamdulillah udah dari dalam itu suaranya senyap. Apalagi pas jalan untuk suaranya senyap. Kita tahan gini, biasanya kalau setelan kasar itu bunyi krek gitu. Ini aman. Udah nggak goyang-goyang lagi. Kita goyang untuk bodinya. Kita lihat untuk temperatur solarnya ada goyang tapi dikit. Nggak separah yang kayak kemarin sebelum diganti. Ini berarti resistor dalamnya ada yang error. Besok kita perbaiki. Oke, cukup gitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.